4 tentang globalisasi, ya, yaitu subtema 1, pembelajaran ke 3. Oke. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita tepuk semangat biar belajarnya semangat. Oke? Yuk, tepuk semangat. Oke, sip. Nah, anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak setelah membaca mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Ya, yang itu yang pertama. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi tentang penyaluran energi listrik, nanti anak-anak mampu menganalisis informasi dari teks tersebut. Yang selanjutnya, setelah membaca, ya, anak-anak nanti yang mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tabel dengan sistematis. Yang berikutnya, dengan mengamati gambar dan video, nanti anak-anak disuruh mengamati gambar, juga video. Diharapkan anak-anak mampu menganalisis cara menyalurkan listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Yang terakhir, setelah pengamatan, siswa mampu, ya, melaporkan hasil dari pengamatan tadi, ya, tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematik. Oke, itu dari pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang silakan anak-anak amati gambar yang ada di papan tulis. Ya, ini gambar tentang sistem atau rangkaian daripada penyaluran energi listrik. Mulai dari transmisi, ya, transmisi masuk sampai ke rumah, ya. Dari transmisi dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Ini salah satu gambar rangkaian listrik, di mana prosesnya penyaluran dari transmisi sampai ke rumah. Ya. Nah, tahapan-tahapannya ini, ya, ini transmisi. Nah, sekarang dari gambar ini ada apa aja sih? Terus? Terus ada lagi? Iya, terus lagi? Ya, transmisi. Terus? Ya, lagi ada? Ya, ini terakhir pelanggan listrik, ya, seperti yang kita rasakan di rumah. Ini sampai ke rumah kita. Oke. Lebih biar kamu lebih paham, lebih ngerti tata cara penyaluran energi listrik dari transmisi sampai ke rumah. Nah, silakan anak-anak amati video berikut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar mengenai proses penyaluran energi listrik. Tema 4, subtema 1, muatan IPA. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Sehingga kamu bisa menikmati televisi, bisa menikmati kipas angin, kita belajar di kelas, dan juga bisa menikmati penerangan di malam hari. Gunakan untuk keperluan sehari. Nah, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai, ya, disalurkan ke konsumen sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Nah, proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk konsumen. Proses penyaluran energi listrik.
tegangan 6 sampai 20 kilo. Tegangan ini tentunya tidak mungkin dapat digunakan untuk banyak keperluan ya. Jadi kita harus naikkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 150 sampai 500 kV. Nah, tujuan menaikkan tegangan tersebut yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. Nah, pertanyaan sutet ya, untuk mengurangi rugi daya tersebut maka tegangannya harus dinaikkan. Nah, dinaikkan. Kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang bisa kita sebut dengan sutet dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV. Nah, yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar, karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah menuju sutet, kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa disebut juga dengan tegangan menengah, sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit maupun perkantoran. Kemudian setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan tegangan rendah atau TR. Nah, sehingga dari gardu distribusi kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sampai ke rumah-rumah bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk belajar online, untuk penerangan di malam hari, maupun untuk kegiatan yang lainnya. Selain di rumah, kita juga bisa gunakan untuk di sekolah dan juga di perkantoran. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah merasakan pemadaman listrik secara mendadak. Nah, pemadaman tersebut pastinya ada beberapa faktor atau penyebab. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama bisa karena kerusakan pembangkit listrik, ya. Kemudian juga bisa karena adanya sambaran petir, ya, sehingga dapat merusak saluran listrik kita. Yang ketiga bisa karena kerusakan atau kecerobohan dalam memperbaiki saluran transmisi angin topan maupun pohon tumbang. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam penggunaan energi listrik sehingga tidak membahayakan diri kita. Nah, semoga kegiatan tadi dapat menambah pengetahuan kalian dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, anak sudah diamati videonya? Sudah. Oke, sudah. Sekarang, Bapak mau tanya dari video tadi. Seandainya sampai sekarang listrik itu tidak ditemukan, apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan kelompok berapa nih? Kelompok? Oke, malam hari akan gelap gulita. Ada lagi? Oke, sih. Oke, tidak bisa main HP. Ada lagi? Ada? Ayo. Ayo, sana. Tidak bisa mendengar musik. Oke, tidak bisa dengar musik. Ada lagi? Ayo, kelompok. Tidak bisa menonton TV. Tidak bisa nonton TV. Ya, ada lagi? Yuk, silakan ini. Tidak bisa menghidupkan kipas. Oke, tidak bisa menghidupkan kipas angin. Ya, itu salah satu atau beberapa pengaruh
jikalau sampai sekarang tidak bisa ditemukan listrik, ya otomatis dalam kehidupan kita tidak bisa seperti yang sekarang ini. Kita bisa nonton TV, kita bisa lihat HP tadi ya, malam hari gelap, itu yang bakal terjadi, ya. Ada lagi? Ya, seandainya kira yang pernah kamu alami sekarang, kira lampu mati di rumah kamu, apa yang kamu lakukan? Ya. Oke, anak. Sekira pernah ngalami mati lampu enggak di rumah? Pernah kan? Sekarang, kalau lampunya padam di rumah, apa yang kalian lakukan atau orang tua kamu lakukan? Lilin. Ada lagi? Wah, bagus. Pakai senter. Sekarang bertanya, enak enggak seperti itu? Enak enggak seperti itu? Tidak enak lah, ya. Pakai lilin, ya. Penerangannya terbatas. Nah, itu salah satu bentuk daripada pengaruh daripada seandainya listrik tidak ada atau jadi pemadaman, ya. Itu. Ada depan. Oke, anak. Sekarang ini ada teks. Nah, teks di sini silakan siapa yang bisa bantu baca. Oke, silakan Ci. Berapa? Silakan, Mbak. Bagaimana listrik sampai ke seluruh? Ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia, seperti aliran air, sungai, PLTA, panas bumi menjadi tegangan rendah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi dan disalurkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan terbesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah warga. Terima kasih, Bapak. Sudah membacakan teks yang ada di depan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik? Ya, banyak itu sumber energi listrik yang bisa membangkitkan sebagai sumber daya alam membangkit energi listrik. Yang setelah tadi berdasarkan video, berdasarkan teks ini tadi juga dibacakan oleh teman kamu si Rafa tadi. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan? Yo. Oke, coba. Agung. Tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga? Surya. Iya, surya itu berasal dari sinar matahari. Ada lagi? Oke, kalau tadi berdua. Air sungai, Pak. Oke, air sungai. Ya, pembangkit listrik tenaga air. Ya, itu yang dikembangkan seperti aliran sungai. Ya, aliran sungai. Ada lagi selain air? Oke, kelompok 5, 2. Tenaga nuklir. Oke, tenaga nuklir ya. Ya, itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Gunakan tenaga nuklir. Selain tenaga nuklir, ada lagi? Oke, kelompok 1 silakan. Oke, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang kita kenal sebagai PLTU ya, uap. Ya, pembangkit listrik tenaga uap itu berasal dari panas bumi. Ada lagi? Yang itu, yuk kelompok 4. Aliran angin. Oke, pembangkit listrik tenaga angin. Ya, yang bisa diputar angin ya. Itu yang banyak dipakai di negara-negara tetangga kita menggunakan pembangkit listrik tenaga angin. Ya, itu beberapa dari sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik. Yang disebutkan tadi ada air, ada
sinar matahari, ada apa lagi tadi? Panas bumi, ada lagi? Nuklir, ada lagi? Hah? Ya. Berikutnya, nah ini berikutnya. Menurutmu tadi sudah perhatikan video, sudah baca teks, itu ada namanya sutek. Tahu sutek? Apa itu sutek? Iya, bagus. Ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kalau kita bisa lihat itu, yang sering kita lihat di pinggir lintas, kalau kita di jalan lintas itu ada power tinggi itu, saluran listrik itu. Kalau bahasa dusun kita toh power listrik ya. Nah, itu namanya sutek, ya, sutek. Nah, menurut kamu apa fungsi sutek tersebut? Menyalurkan energi listrik bertegangan tinggi. Ya, menyalurkan energi listrik bertegangan tinggi dari transmisi, dari yang tadi saya sudah amati video, dari transmisi, ya, dialirkan melalui sutek sampai ke mana? Sampai titik terangnya kita, sampai ke rumah kita. Itu fungsi daripada sutek. Paham ya? Ngerti? Oke. Nah, kalau ngerti, ini Bapak sudah siapkan lembar kerjanya. Silakan kalian tuliskan di sini, ya, per kelompok. Silakan kalian diskusi dari hasil teks yang kalian baca tadi. Ini lembar kerjanya Bapak berikan per kelompok. Nanti siapa yang paling tepat, siapa yang paling duluan, jawabannya Bapak kasih hadiah. Oke, setuju? Setuju. Oke, silakan. Nanti di sini ada fungsinya sudah dijelaskan. Nama kelompoknya atau kelompok berapa? Silakan kalian tulis ini. Oke, ini. Silakan kerjakan. Tiga.
3. Ya anak-anak, sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan anak-anak kumpulkan perwakilan kedua kelompoknya. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Yuk, silakan. Oke, kumpulkan. Ya sudah ya. Kelompok ini. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Sudah kumpul semua. Nanti setelah ini Pak cek, ya, Pak cek siapa jawabannya paling cepat, siapa yang paling cepat tadi ngumpul, yang cepat tadi kelompok, kelompok tadi, bapak 2 ya. Oke. Setelah Pak cek, ternyata ini semua jawabannya sudah tepat semua, tapi di antara kelompok 1 sampai 5 kelompok ini ada yang paling tepat, ya. Ada yang paling tepat jawabannya dan juga dia paling cepat ngumpul tadi, yaitu kelompok 2. Oke, silakan kasih hapus dulu, Oke, kelompok 2, silakan maju ke depan. Maju ke depan. Oke, baris ngadap ke teman-temannya. Nah, ini kelompok 2 ini dia sudah berhasil menjawab atau menyelesaikan LKPD-nya. LKPD-nya itu paling cepat. Dan jawabannya paling tepat. Yang kelompok lain tadi itu juga sudah tepat juga. Tidak ada yang salah. Sudah benar. Jadi dia kelompok 2 paling tepat dan paling cepat. Ada yang paling tepat tadi, tapi dia belakangan ngumpulnya. Ya. Oke. Jadi Pak tadi bagi siapa kelompok siapa yang paling cepat ngumpulnya, Bapak kasih. Kasih apa? Hadiah. Oke, Pak kasih hadiah. Oke, ini kebenaran. Ini sudah Pak siapkan, ini hadiahnya. Silakan. Oke, kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Yo, silakan dulu. Ya, terima kasih. Nah, untuk kelompok lain nanti ada LKPD yang kedua. Ya. Jangan salah lagi sama kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah menyelesaikan tugasnya tepat dan cepat. Nah, itu. Jadi kelompok yang lain jangan sampai kalah lagi sama kelompok 2. Ya. Bisa? Ya. Oke. Anak-anak, di sini ada teks. Teks di sini menerangkan siapa itu penemu listrik. Ya, tadi tentang penyaluran listrik. Nah, sekarang kita tahu lagi siapa saat ini yang menemukan listrik itu, sistem transmisinya itu. Jangan, kalau kita bisa memakainya saja, sekarang kita bisa nikmati di rumah ya. Nikmati di rumah, listrik, tahu-tahu sudah punya listrik, ada listrik, rumahnya terang. Nah, kita harus tahu siapa penemu transmisi tersebut. Yaitu di sini ada namanya Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun berapa? Nah, Nikolas ini sejak kecil memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ya, ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ini Nikola ini, ya, orangnya penuh rasa ingin tahu. Ya, itu dia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah juga bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Ya, itu dinamo.
Berikutnya setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuannya tersebut dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga apa? Air atau yang kita kenal sebagai PLTA. Yang pertama di dunia, ya pertama sekali itu di dunia itu yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga air itu adalah si Nikola Tesla. Ya. Berikutnya PLTA tersebut memanfaatkan air terjun di Niagara di Amerika Serikat. Ya. Nah, air terjun itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Maka sejak itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Ya, makanya sampai sekarang kita bisa menikmati listrik. Salah satunya itu pembangkit listrik tenaga air itu ditemukan oleh siapa? Nikola Tesla. Dan sampai sekarang itu nama Nikola Tesla itu diabadikan sebagai nama kendaraan. Ya, kendaraan listrik sekarang namanya mobil listrik Tesla. Iya, itu untuk mengabadikan nama, ya, untuk mengenal nama penemu transmisi tadi, yaitu Nikola Tesla. Iya. Selanjutnya, bagaimana proses menghasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro? Nah, ini ada selain daripada pembangkit listrik yang tegangan tinggi, ada juga namanya pembangkit listrik namanya mikrohidro. Nah, bagaimana bentuknya? Ayo silakan amati gambar berikut. Nah ini, ya, ini namanya pembangkit listrik mikrohidro. Adapun rangkaiannya, dia memanfaatkan aliran air sungai, yang dimana di sini dibuat kemiringan 25 derajat. Ini aliran sungai. Ini kincir air. Kincir air ini fungsinya apa? Untuk memutar turbin atau dinamo. Nah, dinamo inilah air masuk ke turbin, ke kincir air. Ya, kincir air ini digerakkan oleh air. Oleh air. Sini memutar dinamo. Nah, dinamo inilah penghasil listrik. Nah, dari dinamo ini disalurkan ke rumah. Itu, ya. Baiklah, tadi di sini sudah dijelaskan apa itu pembangkit listrik mikrohidro. Yang kedua, Bapak juga punya lembar kerja dinamanya LKPD. Yang kedua, Bapak bagikan. Silakan seperti tadi, anak-anak isikan. Sini ada petunjuknya. Ini tunjuknya. Silakan kalian tulis pada lembar kerja kalian di sini. Baca buku petunjuknya. Silakan isi. Dan juga nanti setelah selesai mengerjakan KPD, siapa yang paling tepat jawabannya, tetap kasih hadiah. Pengen hadiah? Oke, pengen hadiah. Kalau pengen hadiah, makanya kerjakan dengan cepat dan tepat. Oke, silakan. Jangan lupa kelompoknya dibuat nama, kelompok berapa, ya, nama anggotanya siapa saja, silakan tulis. Sudah ditulis nama kelompoknya, tulis di sini kelompoknya.
Silakan kalian diskusi, silakan tuangkan jawabannya pada yang kami yang Pak silakan tadi ya. Ya, bagaimana proses daripada pembangkit listrik mikrohidro ya? Itu dari gambar yang ada di LKPD. Silakan kerjakan. Sudah selesai semua? Selesai. Oke, selesai. Silakan kelompoknya kumpulkan. Oke, setelah ini jawabannya Pak cek ya. Pak cek siapa nanti jawabannya paling tepat ya. Nanti yang paling tepat Pak kasih ya. Oke. 2, 3. Oke anak, ya sudah Pak periksa jawabannya ya, sudah Pak periksa. Ini jawabannya tepat-tepat semua ya. Nah, di antara kalian, di antara kelompok 1 sampai 5 ini, jawaban kelompok 3 adalah paling tepat. Ya, kasih hapus dulu lah. Ya, silakan maju ke depan kelompok 3, silakan maju ke depan. Oke, ya. Itu tadi benar kata Bapak. Kalau bisa jangan kalah dengan kelompok 2. Ini buktikan. Ya, lebih cepat lagi ya. Oke. Oke, ini bagiannya. Oke. Kasih hapus lagi untuk anak-anak kita. Silakan. Oke. Oke, terima kasih ya sudah melaksanakan menyelesaikan LKPD-nya dengan cepat, jawabannya tepat ya. Oke. Anak, setelah tadi kita melaksanakan kalian mengerjakan LKPD 1 sudah, LKPD 2 sudah. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Berarti sudah paham semua? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita mengerjakan evaluasi. Sudah Pak siapkan soalnya. Silakan kalian nanti kerjakan di lembar jawaban ya. Silakan kerjakan. Nanti perwakilan kelompoknya silakan nanti kumpulkan. Ini soalnya silakan kumpulkan. Ini silakan bagikan kepada kawan-kawannya. Silakan. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Silakan. Silakan. Kalau ada kendala yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Jangan tanya sama kawan sebelahnya. Silakan tanyakan sama Bapak ya.
Oke, namanya jangan lupa. Namanya tuliskan namanya dulu, kelasnya, ya, kelompoknya, kelompok berapa. Tapi soalnya sendiri-sendiri ya. Nanti kumpulnya per kelompok. Ada kendala soalnya? Ada yang tidak paham di soalnya? Tidak ya? Tidak. Oke, gimana? Sudah semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan ketua kelompoknya kumpulkan. Kumpulkan. Oke. Sudah semua? Oke, baiklah. Nah, ini hasil evaluasinya ini nanti Pak periksa, kasihkan nilainya. Ini siapa yang dapat nilai terbaik? Nanti nilai yang paling baik nanti besok, untuk pertemuan besok Bapak informasikan lagi, ya. Biasanya kalau yang dapat nilainya terbaik dikasih apa? Hadiah. Masih pengen hadiah? Masih. Oke, besok pagi Bapak informasikan siapa yang dapat nilai terbaik, Bapak kasih hadiah lagi. Ya, senang kan belajar ini? Senang. Oke, belum pulang. Coba kita tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Oke, ya. Ya, walaupun siang masih tetap semangat. Itulah kita harus belajar ya. Harus semangat walaupun udah siang. Ya, tetap semangat. Oke, anak. Kita sudah belajar dari pagi,
sampai siang ini alhamdulillah sudah banyak kalian dipahami tentang pelajaran. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini agar apa yang kita pelajari ini menjadi berkah, menjadi ilmu untuk kita di masa depan. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama. Tadi yang terakhir juara yang dapat nilai terbaik dari kelompok 2 ya. Oke, silakan pimpin doanya ke depan. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Silakan duduk, terima kasih. Sebelum pulang, silakan siapkan. Dua ya. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Nah, setelah ini silakan kalian pulang. Hati-hati di jalan ya. Kebetulan sekolah kita nih di pinggir jalan besar, jalan lintas ya. Kalau nyebrang hati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Sampai ke rumah langsung silakan sarapan, makan siang, jangan sampai sakit ya. Paham itu ya? Hati-hati di jalan ya. Ya, oke, Pak akhiri tutup. Sampai jumpa besok pagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.